Ya guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita masih membahas statement-statement daripada Brian Sjowarta yang kontroversial yang menimbulkan keresahan di kalangan kekristenan di Indonesia. Nah, kali ini dalam satu videonya dia membahas tentang kasih dan dia mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih sehingga dikaitkan dengan ada atau tidak adanya neraka. Artinya karena Allah itu kasih, maka tidak ada neraka, ya, seperti berikut ini. Kalau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Gue ikut dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik, simple. Ya. Nah, neraka ketika gue terpisah sama Tuhan. Gitu loh. Sekarang aja hidup sering kayak neraka. Exactly. Kayak gitu loh. Banyak orang yang merasa hopeless dan lain-lain gitu loh. Butuh Tuhan ya itu neraka dunia. Kalau misalnya surga dan neraka tidak ada, makanya gue mau bikin tiap hari gue berarti. Gue punya anak, gue mau kasih waktu gue buat anak. Karena waktu gue terbatas. Menurut gue surga itu tiap hari. Misalnya lu masuk neraka pun, neraka itu menurut gue adalah ketika lu nggak terkonek sama Tuhan. Kita cuma pertanggungjawabkan ke satu orang doang. Oke. Yang menciptakan kita, Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan gue udah tahu apa yang dibilang tentang gue. Oke. Dia sayang gue, dia bangga sama gue. Nah, ayat yang dimaksud oleh Brian Sjowarta ini sepertinya yang dia maksud adalah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Di situ dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi beranjak dari ayat ini dia membangun suatu keyakinan, suatu opini atau suatu doktrin baru bahwa karena Allah itu adalah kasih, maka seharusnya tidak ada neraka. Sehingga dalam video yang lain dia menyatakan bahwa dia tidak percaya akan adanya surga, dia tidak percaya akan adanya neraka karena Allah itu adalah kasih. Nah, saya ingin jelaskan hal ini bahwa kelihatannya ya Brian ataupun mungkin orang Kristen yang lainnya sering sekali kita melihat Allah hanya dari sisi satu sifatnya yaitu kasih, ya, dan kadang-kadang begitu ekstrim sehingga kita mengabaikan sifat-sifat Allah yang lainnya seolah-olah sifat Allah itu hanya satu yaitu kasih, padahal ada banyak sifat Allah yang lain yang perlu juga diketahui sehingga pengenalan kita kepada Allah itu sempurna atau utuh, tidak parsial, ya. Nah, ada banyak orang Kristen ya yang mengenal Allah itu secara ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri misalnya seperti yang tadi saya katakan, mereka menganggap Allah itu seperti seorang kakek yang sayang kepada cucunya. Biasanya kalau kakek sayang cucu, apa saja yang diminta akan dikasih. Kadang-kadang ayah atau ibu daripada anak itu bisa dimarahin gara-gara si kakek belain si cucu, kira-kira begitu ya. Jadi kadang-kadang orang Kristen melihat Allah itu seperti begitu. Allah itu pokoknya baik sekali. Saking baiknya nggak mungkin dia menghukum, nggak mungkin dia mendisiplin sekalipun salah. Sehingga orang yang mengenal Allah hanya dari sisi kasihnya, mereka biasanya adalah orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa. Karena mereka menganggap Allah itu kan baik. Buat dosa hari ini, Minggu minta ampun selesai. Jadi Kristen tomat gitu ya, pagi tobat, sore kumat. Karena Allah kan kasih. Tobat pagi waktu saat teduh, sore kumat. Nanti malam minta ampun, kelar, selesai. Sehingga mereka cenderung jatuh bangun di dalam dosa, kemudian cenderung kompromi. Toleransinya sangat tinggi, sehingga kebablasan karena juga menganut liberalisme, kebebasan. Jadi orang yang hanya mengenal Allah dari satu sisi saja, sifatnya kasih, maka akan cenderung kompromi, jatuh bangun dalam dosa, dan liberal. Karena dia hanya taunya itu Allah itu kasih gitu loh. Ya, seperti kakek yang sayang kepada cucunya. Nah, ekstrim kanannya ada juga orang yang mengenal Allah itu seperti polisi yang sedang menjalankan tugas misalnya ya. Nah, sehingga misalnya nih lagi razia, kemudian saudara pakai kendaraan surat-surat nggak lengkap. Lalu saudara berusaha beralasan mengatakan bahwa saudara orang baik, anak yang baik. Baru kali ini lupa bawa surat-surat secara lengkap. Apakah Pak Polisi akan melewatkan saudara begitu saja?
Oh tidak, tetap ditilang karena mereka sedang menjalankan tugasnya pada waktu itu. Ya, yang bertugas untuk menegakkan keadilan. Nah, kadang-kadang kita melihat Allah dari sisi hanya dia adalah adil, menegakkan keadilan. Pokoknya kalau salah hukum gitu ya. Ini juga ekstrim kanan. Hanya mengenal Allah dari satu sisi, dia adalah hakim, dia adalah adil, sehingga main hukum gitu ya. Salah dikit hukum. Nah, orang-orang yang mengenal Allah secara ekstrim kanan ini, mereka akan hidup di bawah ketakutan. Ya, tidak merdeka dalam jiwa dan roh dalam mendekati Allah, dihantui oleh rasa bersalah dan rasa takut, melakukan segala sesuatu pelayanan karena takut. Karena ekstrim kanan, yang satu bablas ekstrim kiri kasih, yang satu bablas ekstrim kanan takut. Apa-apa dibuat itu karena motivasinya itu takut dihukum. Bahkan sering sekali mereka menghubungkan setiap proses hidup yang pahit, pencobaan-pencobaan mereka alami itu dengan hukuman Tuhan. Pasti Tuhan lagi hukum aku nih karena mungkin aku salah apa, seperti itu ya. Nah, ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Padahal Allah itu bukan hanya satu sisi kasih, bukan juga hanya satu sisi adil. Dia adalah Allah yang kasih, ya, tetapi juga sekaligus Allah yang adil. Dia kasih tetapi juga adil. Nah, karena dia mengasihi, maka dia tidak ingin manusia itu binasa. Tetapi karena dia adil, satu dosa pun harus dihukum. Jadi dilema. Karena dia adil, dosa harus dihukum. Tapi karena dia kasih, harusnya manusia itu tidak dihukum. Gitu kira-kira gitu ya. Ya, maka solusinya adalah salib. Jadi kasih dan keadilan daripada Allah bertemu di dalam pengorbanan Yesus. Pada peristiwa penyaliban, itu adalah peristiwa Allah sedang menghakimi dosa. Maka ditimpakan kepada Yesus. Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi karena dia mengasihi kita, sementara dosa harus dihukum, maka ditimpakanlah kepada Yesus. Yesus menjadi tumbalnya. Yesus menjadi kambing hitamnya. Yesus mengambil posisi kita, gitu loh. Karena Allah adalah kasih sekaligus adil. Nah, ini yang mungkin belum dipahami oleh Brother Brian dengan siapa tadi itu, sama itu ya, pemahaman mereka setuju dalam kesalahan ya. Ya, itu sebabnya kenapa kita harus membaca Alkitab itu secara utuh dan lengkap. Dan juga jangan lupa perhatikan konteks. Kalau kita perhatikan ayat yang dikutip tadi bahwa Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, kalau dilanjutkan ke ayat 9 bunyi seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi Allah itu adalah kasih benar, dan sebagai bukti kasihnya, dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi anak tunggal yang sama ini yang datang karena kasih Allah itu juga yang akan menghakimi dunia ini. Nah, perhatikan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi, karena Allah itu adalah kasih, dia mengutus anaknya yang tunggal, tetapi anak tunggal yang sama Yesus Kristus itu juga yang akan datang menjadi hakim, dan itulah yang diberitakan oleh para rasul. Bahwa Yesus ini yang akan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Karena dia adalah kasih sekaligus adil. Begitu juga Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Allah akan menghakimi berdasarkan Injil. Ya, kabar baik itu, kematian dan kebangkitan Yesus, dia akan menghakimi dunia ini.